Selamat siang anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran daring pada siang hari ini. Bevi di sini akan memberikan pembelajaran mengenai administrasi pajak. Saya sampaikan ucapan selamat pada kalian sudah naik ke tingkat 11 di administrasi pajak. Di sini di kelas 10 memang kalian belum pernah mendapatkan. Baru awal di kelas 11 kalian mulai mendapatkan administrasi pajak. Administrasi pajak di kelas 11, kompetensi dasar yang akan kalian terima tentang konsep dasar perpajakan, kemudian bab 2-nya NPWP dan pengusaha kena pajak. Berikutnya bab yang ketiga itu bentuk surat dalam perpajakan. Jadi yang awal kalian hanya mengenal apa itu perpajakan, bagaimana konsep dasarnya, sampai kepada penerapan siapa saja yang akan berkontribusi terhadap negara yang diberikan besar kecilnya pajak. Yang pertama yang akan Ibu berikan mengenai pengantar dulu, karena kamu masih awal pembelajaran mengenai administrasi pajak, pengertian pajak dan siapa saja perusahaan badan yang akan terkena pajak. Di sini ya, bisa kalian lihat pengertian wajib pajak dan pengusaha. Wajib pajak apa pengertiannya? Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Itu yang dimaksud wajib pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang. Karena yang kita pelajari dalam ilmu akuntansi itu adalah perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Berarti di sini yang menghasilkan barang, mengimpor barang, ekspor barang, sampai melakukan usaha perdagangan yang mana barang itu tidak berwujud dari luar daerah yang kena pajak. Melakukan usaha jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah yang kena pajak. Ini pengertian wajib pajak dan pengusaha yang harus berkontribusi terhadap suatu negara. Kemudian kewajiban pajak atas objek pajak. Di sini wajib pajak mempunyai kewajiban apabila kita harus mempunyai NPWP, kita harus mendaftarkan diri supaya apabila kita melakukan pembayaran atas proses pajak yang harus terhitung atas badan usaha kita, langsung bisa kita bayarkan kepada kantor perpajakan. Caranya di situ sudah bisa kalian lihat, proses pendaftarannya bagaimana, alurnya bagaimana, siapa saja yang bisa membuat atau mendapatkan NPWP nomor peserta wajib pajak. Di sini wajib pajak mempunyai kewajiban yang pertama mendaftarkan diri, mendapatkan nomor NPWP, wajib pajak orang pribadi atau wajib mendaftarkan diri setelah memperoleh NPWP. Orang pribadi yang menjalankan suatu usaha, jadi usaha perseorangan. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas yang memperoleh
pajak penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau disingkat sebagai PTKP. Itu wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan. Itu ketentuan atas perundang-undangan. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Ini ada silsilah perhitungannya sendiri. Wajib pajak orang pribadi atau pengusaha yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal. Misalnya wajib pajak orang pengusaha di mana rumah dan tempat tinggalnya berbeda, itu selain mendaftarkan diri ke KPP wilayah kerja badan usaha yang dimiliki, juga wajib mendaftarkan diri di mana tempat wajib pajak itu tinggal. Berarti 2 yang harus didaftarkan. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak mendaftarkan diri kepada kantor pelayanan pajak di wilayah meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian di mana pembayarannya dan pelaporannya? Di sini setelah mendaftarkan, wajib pajak akan mendapatkan NPWP. Kemudian kewajibannya menghitung atas aset yang dipunya dan membayarkan pajak, kemudian melaporkan terutangnya dalam bentuk SPT. Apa itu SPT? Surat pemberitahuan apabila dalam menghitung dan membayar pajak ditemukan ketidakbenaran. Dalam pengisian SPT akan ditemukan data yang disebut data fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Di situ ada ketentuan perundang-undangannya juga. Bisa kalian lihat di sini, kalian cermati, bisa kalian tulis di buku supaya pembelajaran kalian bisa untuk paham dan bermanfaat, ya. Ini hanya sebagai pengantar dulu karena di kelas 10 kalian belum pernah mendapatkan pembelajaran mengenai pajak. Di kelas 11 kalian mendapatkan pelajaran administrasi pajak sebagai pengantar dulu supaya kalian mengerti siapa saja yang orang wajib pajak, perusahaan wajib pajaknya siapa, dan orang pribadi wajib pajaknya siapa. Cara-caranya juga sudah Ibu jelaskan di dalam PPT yang bisa kamu lihat di sini. Anak-anakku, ulasan yang Ibu sampaikan hari ini sebagai perkenalan dulu. Di pembelajaran berikutnya kita nanti akan bertemu kembali dalam pembahasan yang berkelanjutan. Tolong disikapi, ditulis, dipahami sebelum kita menginjak kepada soal-soal atau permasalahan pembukuan yang akan kita kerjakan. Yang Ibu harapkan kalian tetap sehat dan tetap di rumah saja, selalu berdoa supaya kita segera dipertemukan dalam pembelajaran secara luring, dalam pembelajaran secara tatap muka, dan semoga kita selalu berdoa pada Tuhan segera pandemi ini berlalu, kita dapat melaksanakan aktivitas secara normal. Anak-anakku, salam sehat selalu, Tuhan selalu beserta kita. Amin.